warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elif Hidayatul Lailia. Saat ini merupakan dosen Prodi S1 Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Keuangan Dasar. Kuliah Manajemen Keuangan Dasar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar manajemen keuangan, metode, teknik-teknik pengelolaan keuangan perusahaan, dan keputusan keuangan dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan, terutama yang berkaitan dengan keputusan investasi dan pembelanjaan yang bersifat jangka pendek. Pembahasan pada mata kuliah ini secara sistematis bertujuan untuk mempermudah pemahaman mahasiswa dalam mengelola keuangan pribadi maupun keuangan perusahaan, serta mampu mengevaluasi beberapa kasus aktual tentang manajemen keuangan dan pengaplikasiannya dalam pengambilan keputusan. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan ruang lingkup manajemen keuangan, teori dan teknik perhitungan dalam manajemen keuangan, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada di lingkup perusahaan atau industri yang berupa laporan keuangan, baik itu terkait dengan pendanaan, distribusi pendapatan, maupun keputusan investasi secara sistematis dengan menggunakan konsep manajemen keuangan. Menguasai topik-topik kontemporer saat ini seperti pengelolaan dan penempatan strategi manajemen keuangan, serta investasi yang tepat dalam lingkup perusahaan. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang diantaranya adalah bidang pengajaran yang akan saya uraikan melalui 3 aspek, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Bagian yang pertama adalah delivery. Delivery adalah cara penyampaian materi perkuliahan dari dosen kepada mahasiswa. Materi pembelajaran yang saya sampaikan mengacu pada rencana pembelajaran semester yang telah dibuat dan disampaikan pada awal pertemuan saat kontrak perkuliahan. Mata kuliah Manajemen Keuangan Dasar diharapkan mampu menunjang pencapaian profil lulusan, khususnya dalam konsentrasi bidang manajemen keuangan. Capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai berikut. Selanjutnya dari ke-13 CPL tersebut diturunkan menjadi 6 CPMK sebagai berikut. Dari 6 CPMK tersebut diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan perkuliahan untuk penyampaian materi, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, serta 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Materi perkuliahan ini terdiri atas materi-materi sebagai berikut. Dalam menyusun materi perkuliahan, saya mengacu pada sumber ilmiah, baik fisik maupun digital, yang berkaitan dengan kompetensi pembelajaran. Referensi utama yang saya gunakan yaitu Financial Management, Theory and Practice, yang ditulis oleh Brigham, Eugene, and Michael. Saya juga menggunakan referensi lain yaitu buku manajemen keuangan yang saya tulis yang berkolaborasi dengan tim penulis lain, serta buku manajemen keuangan dan dasar-dasar manajemen keuangan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran student-centered learning, di mana model ini berpusat pada mahasiswa yang dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam menumbuhkan pengetahuan, sikap, perilaku, serta kemandirian untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selama kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan diantaranya adalah ceramah disertai dengan tanya jawab, presentasi kelompok, case-based learning, di mana mahasiswa menyelesaikan studi kasus dan membuat ringkasan dari hasil studi kasus tersebut, serta practice-based learning, di mana mahasiswa diberikan soal praktik sesuai dengan topik yang dikerjakan secara individu, serta diwajibkan untuk memaparkan hasil jawaban dari soal yang telah dikerjakan. Demikian bentuk delivery yang diterapkan dalam pengajaran. Selanjutnya bagian kedua dari DIA adalah interaction. Interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam penyampaian materi pembelajaran. Bentuk interaksi dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Dasar yaitu interaksi secara langsung melalui tatap muka atau offline di dalam kelas.
Hal ini dapat dilihat dari interaksi saat tanya jawab, serta berdiskusi saat penyampaian materi maupun pemaparan tugas dari mahasiswa. Interaksi yang kedua adalah interaksi tidak langsung, yaitu melalui media pembelajaran e-learning yang telah disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Lamongan maupun melalui media WhatsApp Group sebagai sarana diskusi dan tanya jawab di luar kelas. Demikianlah bentuk interaction yang saya terapkan dalam pengajaran. Selanjutnya, bagian terakhir dari DIA adalah assessment. Assessment adalah penilaian dari proses dan hasil pembelajaran dari mahasiswa. Kriteria dan bobot penilaian yang saya lakukan meliputi nilai harian, keaktifan sikap dan kepribadian sebesar 15%, nilai tugas individu dan praktikum sebesar 35%, nilai UTS dan UAS masing-masing 25%. Demikianlah penjabaran tentang delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah Manajemen Keuangan Dasar. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Keuangan Dasar. Selamat menyaksikan. Yaitu manajemen keuangan dasar. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita sebaiknya berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita melangkah ke pertemuan kita yang ke-6, kita review materi dulu ya. Masih ada yang ingat materi kita yang kemarin tentang apa? Pasar dan institusi keuangan. Oke, pasar dan institusi keuangan. Ada yang masih ingat tentang pasar keuangan? Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian bentuk sekuritas keuangan. Aplaus yang meriah untuk Mbak Cindy. Oke, benar ya apa yang disampaikan oleh Mbak Cindy bahwa pasar keuangan itu adalah tempat ya. Yang namanya pasar itu adalah tempat di mana memperjualbelikan aset keuangan. Ya, contohnya apa aset keuangannya? Ini nyambung dengan yang namanya instrumen keuangan. Ada yang masih ingat apa itu instrumen keuangan? Oke, Mas Dovan, silakan Mas Dovan. Instrumen keuangan adalah aset yang dapat diperjualbelikan dan menambah nilai aset finansial. Oke, jadi benar ya yang disampaikan oleh Mas Dovan bahwa yang namanya instrumen keuangan itu adalah yang diperjualbelikan gitu, di dalam pasar keuangan. Kalau tadi pasarnya itu adalah tempatnya, kalau instrumennya itu adalah apa yang diperjualbelikan. Ya, contohnya apa? Ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ada derivatif, gitu, seperti RAI, Kuaran, seperti itu ya. Jadi itu yang diperjualbelikan di pasar keuangan. Ya, sekali lagi bahwa pasarnya itu adalah tempatnya, kalau instrumennya itu adalah apa yang diperjualbelikan. Oke, aplaus yang meriah untuk Mas Dovan. Kita akan melangkah kepada pertemuan kita yang ke-6, yaitu terkait time value of money atau nilai waktu uang. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu apa itu nilai waktu uang? Saya tahu. Ya, silakan Mbak. Nilai waktu uang adalah penilaian suatu uang dalam jumlah tertentu. Oke, baik. Barangkali selain Mbaknya ada lagi yang ingin berpendapat apa itu nilai waktu uang? Menurut saya nilai waktu uang adalah konsep yang di mana uang yang diterima saat ini lebih berharga. Gimana Bu? Oke, uang bisa kita simpan dulu ya jawabannya ya. Kita lihat cari sama-sama kebenarannya di mana gitu ya. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang time value of money pada pertemuan kita hari ini. Di sini kalian bisa melihat ya, ada
uang, ya, uang rupiah. Ini uang hari ini, ini uang tahun depan. Ada tanda tidak sama dengan. Ada tanda tidak sama dengan. Artinya apa? Artinya di sini bahwa uang hari ini itu tidak sama dengan uang nanti tahun depan. Kenapa? Kok bisa tidak sama uang itu hari ini dan tahun depan? Gitu ya. Padahal uangnya sama, 5.000 sama-sama 5.000 atau 100.000 sama-sama 100.000. Tetapi kenapa di sini dibilang bahwa uang hari ini itu tidak sama dengan? Nah, kita cari tahu jawabannya. Nah, ada istilah TVM atau time value of money. Uang yang sama jika diterima pada waktu yang berbeda memiliki nilai yang berbeda. Jumlah uang yang sama jika diterima sekarang nilainya lebih besar daripada jika diterima beberapa waktu di kemudian hari. Jadi balik lagi ke sini, kenapa tidak sama? Karena uang hari ini dia itu nilainya lebih besar daripada tahun depan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa hari ini itu lebih besar daripada tahun depan? Begitu. Ya. Jadi ketika kita bicara nilai di hari ini itu lebih besar karena jika hari ini kalian mendapatkan uangnya, uang itu bisa kalian manfaatkan seperti itu. Kalian bisa mendepositokan uangnya daripada uang yang kalian akan terima tahun depan, begitu. Kalau uang kalian terima tahun depan, kalian itu akan kehilangan kesempatan atau opportunity untuk mendapatkan keuntungan dari deposito tersebut, begitu. Sehingga konsep time value of money itu benar yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi bahwa uang hari ini itu lebih berharga daripada uang di tahun depan atau masa yang akan datang. Alasannya karena uang pada hari ini bisa kalian manfaatkan, bisa kalian investasikan sehingga akan lebih memberikan keuntungan kepada kalian. Oke? Sampai di sini paham? Ya. Ini adalah macam-macam time value of money. Jadi macam time value of money itu ada dua, future value dan juga present value. Nah, future value dan present value ini masing-masing juga ada macamnya berdasarkan pembayaran yang dilakukan, yaitu ordinary annuity dan juga annuity due. Nah, ini apa bedanya antara keduanya? Nah, annuity atau serangkaian pembayaran yang jumlahnya tetap selama beberapa periode atau beberapa tahun. Nah, annuity ini dibagi menjadi dua, yaitu ordinary dan juga annuity due. Ya, kalau ordinary itu pembayaran dilakukan pada akhir periode, sedangkan annuity due itu kebalikannya, yaitu dilakukan pada awal periode. Ada beda antara future value dan present value. Dari sini nanti kalian akan lebih memahami apa sih bedanya antara future value dengan present value ya. Kalau future value itu nilai uang di masa yang akan datang dari jumlah uang tertentu yang dimiliki sekarang. Jadi kalau future value namanya future ya, masa depan. Berapa sih nilainya di masa depan dari uang yang sama miliki sekarang gitu. Kalau present value itu kebalikannya, ya, nilai jumlah uang yang akan diterima di masa yang akan datang, gitu. Nah, kalian bisa lihat dari sini, dari gambar ini ya. Kalau future value itu kita mencari ini, berapa sih nilai uang yang akan datang, ya, seperti ini. Sehingga pertanyaannya ada di sini. Oh, yang akan datang berapa sih? Itu kalau future value. Tapi kalau present value itu kebalikannya. Ya, pertanyaannya ada di sini. Ya, begitu. Ini juga bisa menggambarkan. Berarti yang diketahui itu adalah hasil investasi dan pengembalian pinjaman. Contohnya, oh nanti 10 tahun kamu akan
mendapatkan hasil investasi sebesar 10 juta. Berapa sih nilainya sekarang? Itu yang present value gitu. Tapi kalau future value itu kebalikannya. Kamu berinvestasi 10 juta pada saat ini dan berapa yang akan diterima pada 10 tahun yang akan datang. Gitu. Itu ya bedanya ya antara future value dan present value. Baik, kita masuk ke contoh soal dari time value of money. Seorang merencanakan untuk menabung sebesar 1.000 rupiah setiap tahun selama 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Berapa nilai tabungan pada akhir periode tahun ketiga? Nah, ini yang ditanyakan adalah nilai tabungan pada tahun ketiga. Gitu. Nah, di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan rumus ini. Jadi ini tuh N, berapa tahun N-nya? Kalau ini 3 tahun berarti N-nya sama dengan 3. Gitu. Sedangkan cara yang kedua adalah cara yang lebih simpel, yaitu menggunakan PVI-FA. Ya, nanti kita akan melihat tabel PVI-FA ya. Di sini adalah tabel PVI-FA atau Present Value Interest Factor ya, yang akan kita bisa gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau soal-soal yang berkaitan dengan time value of money. Nah, cara membacanya itu adalah seperti ini ya. Di sini adalah tingkat bunganya. Jadi tabel yang atas di sini itu adalah tingkat persentasenya, persentase bunganya. Sedangkan yang ke bawah ini adalah periodenya atau tahunnya. Begitu. Kalau tadi itu berapa persen? 10% ya. 10% 3 tahun. Maka yang akan kita gunakan adalah angka ini. 2,4869. Ya, 2,4869 ini bisa dimasukkan di dalam rumus tadi, cara yang kedua. Gitu, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Gitu ya. Baiklah, selanjutnya ini adalah contoh soal dan diskusi. Ya, ini saya berikan 2 soal untuk didiskusikan. Silahkan dibagi, kita bagi menjadi 6 kelompok ya, 5 orang untuk mengerjakan soalnya. Silahkan dibagi per kelompok. Jawaban dari kelompok 1 ya, teman-teman yang diwakili oleh Mas Andi. Oke, Mas Andi, ini 15%,5 ini maksudnya apa, Mas Andi? Ini 15% ini bunganya selama 5 tahun. Oke, jadi per tahunnya itu 15% gitu ya, selama 5 tahun. Jadi pertanyaannya kan tadi berapa sih nilai tabungan pada akhir tahun kelima? Jawabannya itu adalah 674.240 gitu ya. Jadi kalau bunganya itu 15% per tahun, kalau sampai menabung 5 tahun dengan tabungan awal 100.000 maka akan mendapatkan pada tahun kelima akan mendapatkan 674.240. Bagaimana yang lain? Kelompok yang lain? Ya, sama ya. Oke, terima kasih Mas Andi, terima kasih kelompok 1, beri aplaus yang meriah untuk selanjutnya soal yang kedua ya. Dari kelompok 3 silakan. Ini hasil diskusi dari jawabannya kelompok 3 ya. Mbak Ramalin ini 2.400 dari mana Mbak? Artinya apa Mbak? 2.400 itu dari nilai kita atau nilai sekarang lagi. Oke, jadi
Jadi nilai sekarangnya itu 2.400 gitu. Sehingga kalau pertanyaannya apakah dia itu akannya, ya pasti akan diterima. Jadi nilai sekarangnya itu 2.400, tapi nanti untuk 3 tahun lagi itu akan mendapatkan 3.000. Jadi kan pasti akan mendapatkan keuntungan. Itu ya. Oke, aplaus yang meriah buat Mbak Laura. Baik, itu dia diskusi dari semua kelompok ya, sudah maju semuanya. Kita sudah mendiskusikan kenapa bisa seperti ini, bisa seperti itu, gitu ya. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan mereview kembali materi kita pada hari ini, yaitu time value of money atau nilai waktu uang. Jadi nilai waktu uang itu adalah konsep ya, di mana nilai uang sekarang itu dia lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Kenapa bisa lebih berharga? Karena uangnya yang sekarang itu bisa kita manfaatkan, bisa kita investasikan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Kalau uangnya kita dapatkan di masa yang akan datang, ya berarti kan kita tidak memegang uang saat ini, sehingga tidak bisa kita investasikan gitu. Jadi kenapa lebih berharga ya? Karena kalau kita pegang sekarang bisa kita manfaatkan itu uangnya, begitu ya. Oke, saya akan absensi dulu ya, Mbak Anita, Haris, Ahmad. Baiklah, mungkin itu saja untuk materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tri dan Maba Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.